Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kembali lagi di edisi mentoring. Kali ini saya akan berbahas tentang pemahaman yang keliru tentang uang. Ya, dan ini akhirnya membuat financial education atau pendidikan finansial inilah yang menyebabkan Anda sulit sekali untuk bisa memiliki kondisi yang jauh lebih baik daripada orang-orang rata-rata. Nah, oleh sebab itu di topik kali ini saya akan membahas tentang pantas Anda susah kaya karena kamu punya 7 pemahaman yang salah tentang uang. Nah, sebelum saya membahas tentang kesalahpahaman tentang uang, saya itu mau berbagi sebuah cerita. Ini cerita lucu banget. Ya, saya baca aja ya. Ada satu pasangan suami istri namanya Pak Adam sama Bu Rani. Ya, yang namanya Adam sama Bu Rani tulis di kolom komen ya. Tapi bukan kamu yang dimaksud. Pada saat menikah, Pak Adam umurnya 29 dan Bu Rani umurnya 27. Suami istri ini hidupnya hemat sekali. Serta sangat ulet dan giat berdagang. Kayaknya gara-gara nonton channel Success Before 30. Buka toko jam 7 pagi dan tutup toko paling malam dibanding toko yang lain. 10 tahun kemudian, karena keterampilan istrinya mengelola keuangan, mereka sudah memiliki deposito 30 miliar. Wah, keren banget. Dan hidup mereka super sederhana. Istrinya sangat hemat, bahkan membeli baju pun cuma 3 potong dalam setahun. Ini sih keterlaluan ya menurut saya ya. Itu pun cuma sekali dan tidak pernah membeli tas yang bermerek, tidak pernah ikut arisan, atau ikut perkumpulan-perkumpulan yang lain. Suami istri ini juga tidak pernah rekreasi. Mereka hanya fokus kerja, kerja, dan kerja. Ya. Pulang kerja hanya untuk istirahat dan begitu setiap harinya. Bahkan untuk makan di restoran pun setahun hanya bisa dihitung dengan jari. Karena hanya bekerja mereka tidak punya banyak teman. Usia 45, Bu Rani kena serangan jantung. Kemudian meninggal dunia. Uang mereka pada saat Bu Rani meninggal mencapai 45M. Wih, banyak banget ya. Belum sampai setahun, Pak Adam kawin sama pelayan tokonya yang bernama Siti. Nah, yang namanya Siti komen ya. Dan mulailah Pak Adam menikmati hidup santai dengan istri barunya yang masih muda dan ranum. Ceritanya gitu. Neng Siti, mantan pelayan toko itu berujar sambil tersenyum bahagia. Kang, selama ini Neng pikir Neng kerja buat Bu Rani. Ternyata Bu Rani yang kerja untuk si Neng katanya. Ya kan, nah ini ceritanya lucu banget. Ketawa. Nah jadi ceritanya ini selesai. Sekarang sebelum Anda seperti Bu Rani ingatlah. Ada 7 poin nasihatnya. Jaga kesehatan yang baik, olahragalah. Yang kedua, rawat dan percantiklah diri. Supaya awet muda. Ya. Ketiga, pakai pakaian yang pantas. Keempat, gunakan pakaian yang baiklah ya. Tidak harus bermerek, tapi yang pantas. Yang kelima, berliburlah dengan keluarga. Makanya kenapa di channel Success Before 30 ini saya juga ada konten setiap Rabu dan Minggu itu berlibur. Itu penting, rekreasi nggak harus di luar negeri, tapi sepantasnya itu penting untuk menikmati kerja keras Anda. Tapi ya jangan terlalu berlebihan. Intinya, Anda harus menikmati apa hasil kerja keras Anda. Keenam, bertemanlah dengan banyak teman yang baik. 7, bersedekahlah dan gunakan duit dengan cara yang benar dan tujuan yang baik. Jangan seperti yang Bu Rani, banting tulang, ngiritnya kebangetan, sehingga tidak menikmati hidup, tapi hasil jeripayanya malah dinikmati orang lain. Ini cerita memang lucu banget, tapi benar-benar terjadi ya di masyarakat kita. Jadi jangan sampai Anda itu seperti kayak Bu Rani. Mungkin ibu-ibu merasa jengkel ya. Wah, saya kerja pontang-panting, yang nikmati kok malah suami sama istri yang baru. Ya, jadi terutama sahabat-sahabat BMI yang ada di luar negeri, Anda kadang-kadang harus berpikir juga suatu saat Anda nggak selamanya kerja di negeri orang, Anda harus balik ke kampung ya. Karena ini bukan cuma masalah suami, tapi ini masalah bagaimana Anda harus bisa menikmati hidup. Karena usia Anda setiap tahun pasti akan semakin lama semakin bertambah. Nah, di sini saya akan ada 7 pemahaman yang keliru masalah uang. Nah, pemahaman inilah yang akan saya bongkar kali ini. Kita sering dengar ya kata-kata seperti ini. Ini pemahaman keliru yang pertama. Uang nggak dibawa mati. Saya mau beritahu, kata-kata ini sering diucapkan oleh, mohon maaf, tokoh-tokoh agama, ya, atau bahkan orang tua, atau yang paling sering adalah orang yang nggak punya uang. Mereka menganggap bahwa
uang toh nggak dibawa mati. Buat apa cari uang banyak-banyak, akhirnya uang nggak dibawa mati. Nah ini menjadi pembenaran bagi orang-orang yang nggak punya uang. Ya, jadi mereka menganggap kata-kata uang nggak dibawa mati ini adalah sebuah pemahaman yang benar. Nah tapi sebetulnya kata-kata ini kurang tepat. Yang benar adalah memang uang nggak dibawa mati, tetapi ingat, kalau Anda waktu mati Anda masih nyusahkan orang, maka ada yang keliru dengan Anda. Ya, yang benar tuh nggak punya duit rasanya seperti mau mati. Itu banyak juga di kolom komen saya juga menemukan hal seperti itu. Ya, jadi tolong jangan pakai pembenaran. Kalau Anda mati aja masih nyusahkan orang, berarti Anda itu keliru. Ya, mati aja jangan sampai nyusahin orang gitu. Ya, uang memang nggak dibawa mati. Tapi jauh lebih baik kalau Anda mati tapi ninggalkan deposito, ninggalkan aset kepada orang-orang yang Anda kasih, ninggalkan ya harta untuk orang-orang yang Anda kasih seperti pasangan Anda, orang tua Anda, anak-anak Anda. Hidup orang-orang yang Anda cinta itu nggak disusahkan oleh kalian gitu. Ya, jadi seringkali ini pemahaman yang salah. Jadi uang itu nggak dibawa mati dan itu dijadikan doktrin dan ini diulang terus-menerus. Dan akhirnya banyak juga saya lihat di awal-awal channel Success Before 30 berdiri, banyak juga entah itu follower dari mana mereka komen di tempat kita, spam di kolom komen, mereka selalu menganggap bahwa kenapa channel ini tidak mengajarkan harta yang setelah kita meninggal. Saya katakan kalau Anda mau mengajarkan harta setelah kita meninggal, cari channel sebelah, bukan di channel ini. Ya, channel ini mengajarkan sebelum Anda meninggal itu Anda harus ngapain. Ya, karena saya bukan pakar setelah meninggal. Ya, kalau ada pakar setelah meninggal banyak di channel lain. Di channel kami mengajarkan sebelum Anda meninggal itu, kalau bisa Anda punya harta gitu. Setelah Anda meninggal pun nggak nyusahin orang gitu. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pemahaman saya yang kedua. Harta atau uang tidak bisa membeli kasih sayang. Apalagi belakangan ini banyak lagu-lagu yang viral. Ya kan, aku tak punya harta, aku tak punya bunga, yang hanya aku punya hanyalah cinta. Ya. Sekarang saya beritahu ya, ini yang bisa dimakan cinta itu adalah ABG. Ya, saya ulangi ya. Jadi bagi Anda yang ABG usia 20 ke bawah, makan tuh cinta, ya kan. Jadi saya beritahu ya, untuk makan, untuk pacaran itu pun butuh ongkos. Contoh Anda nonton film, ya, emang nonton film itu setelah beli tiket nggak beli popcorn, ya kan? Nggak beli Coca-Cola, ya kan? Ya males lama-lama, ya kan? Karena untuk mempertahankan cinta itu juga perlu perawatan gitu, ya kan? Jadi kalau Anda ngomong uang nggak bisa beli kasih sayang, saya beritahu, salah. Kasih sayang juga bisa melayang karena nggak punya uang. Karena saya beritahu ini adalah pemahaman yang keliru tentang wah saya ini yang penting cinta, nggak perlu. Saya ini uang itu nggak perlu. Karena apa? Sekarang saya beritahu satu perumpamaan, terutama yang muda-muda ini ya. Kalau ada dua cowok yang mencintai Anda seorang wanita, cowok yang pertama sama-sama cintanya, tapi yang satu nggak punya pekerjaan tetap, yang satu pekerjaannya sudah tetap. Kamu pilih yang mana? Ayo, sekarang saya nanya. Dua-dua sama-sama cintanya, dua-dua sama-sama perhatian. Anda pasti pilih yang punya pekerjaan tetap kan? Itu sudah pasti. Jadi jangan pernah bilang bahwa saya mencintaimu apa adanya. Ya kan, saya mencintaimu tanpa syarat. Waduh, saya beritahu. Nanti kalau Anda sudah punya anak pertama, anak kedua, anak pertama dan anak kedua langsung ngomong apa? Emang hari ini dengan Anda bilang I love you aja terus anakmu jadi kenyang? Ya nggak bisa, susu dibayar pakai duit mas. Ya kan? Nah itu yang kedua. Yang ketiga, uang. Uang nggak bisa beli tidur nyenyak. Loh, siapa bilang? Kalau Anda bilang hari ini uang nggak bisa beli tidur nyenyak, loh, saya mau ralat ini ceritanya. Betul, waduh, tuh berapa banyak orang kaya yang malamnya nggak bisa tidur nyenyak, mereka mikirin hartanya. Loh, saya beritahu, yang lebih fakta adalah nggak ada uang, tidur pun tidak nyenyak itu loh. Itu yang lebih tepat. Jadi bukan berarti uang tidak bisa membeli tidur nyenyak. Siapa bilang? Nggak punya uang, tidur pun tidak nyenyak. Apalagi Anda lebih, fakta membuktikan bahwa lebih banyak orang mimpi buruk kalau nggak punya uang gitu loh. Ya kan? Anda bangun dikejar-kejar penagih utang. Loh, bener. Wah, Anda bangun pun, nah gimana tidur mau nyenyak kalau nggak punya duit gitu loh. Nah ini pemahaman yang keliru tentang masalah uang. Kadang-kadang saya juga nggak habis pikir, siapa yang doktrin kata-kata uang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Ini menurut saya nggak ada hubungan. Jadi salah konotasi, salah penempatan kata itu sudah salah makna. Yang keempat, uang tidak bisa membeli kesehatan. Loh,
siapa bilang? Ya kan? Anda mau sehat, itu butuh makanan yang bergizi. Butuh suplemen. Butuh tempat menjaga kebugaran. Emang ada tempat menjaga kebugaran, tempat fitness masuknya gratis itu? Ya kalau gratis saya juga mau gitu loh. Emang hari ini kalau makan sehat, ya perlu makan banyak protein lah. Indonesia ini kan lebih banyak karbohidrat, gorengan sama mie instan. Ya kan? Itu karena apa? Enak, murah. Tapi tidak menyehatkan. Karena yang menyehatkan itu butuh nutrisi yang cukup. Nah, sedangkan uang itu nggak bisa beli kesehatan. Loh, ini pemahaman yang keliru. Jadi kalau Anda bilang, wah percuma. Karena uang tidak bisa membeli kesehatan Anda. Ini pemahaman yang keliru ya. Jadi Anda harus paham. Nah, pemahaman keliru yang kelima adalah uang tidak bisa membeli kebijaksanaan. Loh, siapa bilang? Uang nggak bisa beli kebijaksanaan. Karena apa? Kebijaksanaan itu didapat dari ya bla bla bla. Anda tahu sendirilah. Uang nggak bisa beli kebijaksanaan. Yang ngomong itu pasti nggak punya uang. Ya percaya sama saya. Ya kan? Dan tapi untuk Anda dapat ilmu yang baik, ya juga diperlukan uang. S1 nggak punya uang, ya gimana bisa S1? Mau sekolah S2, ya perlu uang. Mau sekolah S3, ya perlu uang. Anda hari ini mau beli ensiklopedi itu juga perlu uang. Bahkan untuk cari data, untuk nonton channel saya ini juga perlu uang, perlu kuota kan. Ya kalau Anda hari ini mau dapat ilmu, Anda nggak punya kuota yang cukup, nontonnya sampai separuh kemudian mati, ya kan. Ya siapa bilang nggak bisa beli kebijaksanaan? Ini pemahaman yang salah. Yang keenam, ya. Uang orang bodoh nampak cerdik bila ada duit. Menurut saya, orang cerdik nampak bodoh bila nggak ada duit gitu. Ya kan? Jadi uang ini lebih penting menurut saya. Karena apa? Ketika Anda hari ini punya uang, saya punya kisah ini, ada kisah. Waktu saya ini pernah ke Afrika. Suatu hari itu ketika saya nggak pegang uang, ya kan? Anda mau kemana pun juga nggak bisa gitu loh. Ya jadi kalau Anda hari ini mengatakan orang bodoh itu nampak pinter kalau nggak ada duit, ya nggak bisa begitu. Itu pemahaman yang keliru. Pemahaman yang ketujuh, yang salah juga, uang bukan segala-galanya. Saya setuju sih. Tapi tempat ibadah itu dibangun pakai uang. Ya, memberi makan orang banyak itu pakai uang. Ya, dan saya beritahu satu lagi, yang selalu bilang uang itu bukan segala-galanya, itu selalu membeli kitab suci itu juga pakai uang gitu. Ya. Dan membeli pakaian untuk orang-orang yang bekerja di tempat ibadah itu semuanya dibiayai pakai uang. Untuk membeli makanan itu semua pakai uang. Dan saya beritahu satu hal bahwa hampir semuanya pakai uang. Uang memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan uang itu bukan segala-galanya, kalau yang ngomong itu adalah konglomerat, bisa jadi memang karena dia mau mencari kebahagiaan yang lain bukan selain uang. Ya, itu bisa jadi. Tapi dia ngomong gitu pantas karena memang sudah konglomerat. Rumah sudah ada, mobil sudah ada, kebutuhan semua tercukupi. Dia mau mencari kebahagiaan yang lain di luar uang. Dan menurut saya itu pantas. Karena apa? Karena dia masalah uang udah nggak masalah. Lah sedangkan yang ngomong ini adalah uang bukan segala-galanya. Tapi dia utangnya sama tetangga belum dibayar. Ya kan, utang sama teman baiknya dia juga nggak dibayar. Terus yang ngomong uang bukan segala-galanya. Oh my God. Menurut saya itu adalah sebuah pembenaran yang nggak pantas. Karena apa? Uang aja masih problem. Sedangkan Anda sendiri masih mengatakan bahwa uang bukan segala-galanya. Nah itu menurut saya nggak pantas. Ya, jadi baik sahabat entrepreneur, demikianlah 7 pemahaman yang keliru tentang uang ini harus Anda rubah. Semoga setelah Anda pahami pemahaman ini, mari mulai sekarang kita jangan munafik masalah uang. Ya, money is not everything, but everything need money. Ya, itulah kata-kata yang bijak sebagai penutup saya pada kesempatan hari ini. Ya, ada 2 video di sini, silahkan ditonton. Jangan lupa klik like, berikan komentar positif Anda. Jangan lupa subscribe. Ya, dan setelah Anda subscribe, jangan lupa berbagi pada teman-teman Anda yang membutuhkan dan punya pemahaman ini. Bekerja giatlah. Jangan menganggap pemahaman yang salah itu sebagai dalih atau sebagai pembenaran untuk Anda nggak perlu bekerja untuk mencari uang. Terutama Anda masih muda-muda, sukseslah sebelum usia 30. Itu pesan saya untuk Anda. Oke? Sukses untuk Anda, and always salam hebat luar biasa.